Masukkan 70 gram di sisi, ini saya pakai merek Colata yang bungkusnya warna ungu. Lalu masukkan 120 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian ini ditim agar coklatnya meleleh. Siapkan panci yang berisi air, nyalakan apinya sedang. Kemudian letakkan wadah yang berisi coklat batang di atasnya. Ini dimasak hingga coklatnya mencair atau meleleh ya. Setelah coklat batang meleleh, matikan api kompornya. Lalu ini boleh diaduk. Kemudian ini diangkat dan disisihkan dulu ya. Di wadah lain, masukkan 4 butir telur. Saya pakai telur ukuran sedang. Kemudian masukkan 120 gram gula pasir atau sekitar 8 sendok makan penuh. Lalu masukkan setengah sendok teh SP. Lalu masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini dimixer hingga adonan putih mengembang, kental dan berjejak dengan kecepatan maksimal. Sekitar 10 hingga 12 menit sesuai dengan mixer masing-masing ya. Setelah 10 menit, ini adonannya udah putih, mengembang, kental, dan berjejak. Boleh dilihat ketika ditarik garis seperti ini ke atas, itu ada jejak yang tidak hilang ya. Atau diputar seperti ini, itu ada jejaknya, dan jejaknya ini nggak tenggelam. Kemudian matikan mixernya. Jadi, kalau udah putih mengembang, kental, dan berjejak, tekstur adonannya seperti ini ya. Di wadah lain, masukkan 90 gram tepung terigu atau sekitar 9 sendok makan penuh. Lalu masukkan 40 gram coklat bubuk atau sekitar 6 sendok makan penuh. Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini diayak, masukkan ke dalam adonan telur. Tujuannya diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil ya. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Kemudian masukkan coklat batang dan minyak yang sudah ditim sebelumnya. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Ini diaduk dengan teknik aduk balik atau teknik lipat dari bawah ke atas untuk memastikan nggak ada endapan minyak di bagian bawah, karena kalau masih ada endapan minyak, browniesnya itu nanti hasilnya teksturnya seperti masih basah ya, karena adonannya itu nggak tercampur rata. Jadi pastikan adonannya ini benar-benar tercampur merata ya. Nah, jadi tipsnya itu mengaduknya dari bawah ke atas seperti ini ya, atau dilipat, atau memutus adonan dari tengah seperti ini. Nah, ini kelihatan di bagian bawah udah nggak ada endapan minyak ya. Sebaiknya kalau ada, wadahnya yang dipakai wadah stainless ya. Karena kalau pakai wadah plastik itu rentan berminyak di bagian bawah. Jadi kalau pakai wadah plastik juga boleh, tapi pastikan benar-benar harus diaduknya itu sampai tercampur rata dan nggak ada endapan minyak di bagian bawah ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini saya mau bagi adonannya ya menjadi 2 bagian karena saya mau buat lapisan di bagian tengahnya.
Untuk lapisannya, saya ambil 4 sendok makan adonan atau sekitar 70 gram. Kemudian sisa adonannya saya bagi 2 sama rata. Untuk adonan pemisahnya, saya masukkan 2 saset SKM rasa coklat. SKM ini susu kental manis atau creamer kental manis ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk loyangnya boleh pakai loyang model apa aja ya, boleh persegi panjang. Ini saya pakai loyang persegi panjang, ini loyang brownies. Ukurannya panjangnya ini 30 cm, lebarnya ini 10 cm dan tingginya 6 cm ya. Boleh juga pakai loyang persegi kayak gini, ini ukurannya 20 x 20 ya. Atau boleh pakai loyang bulat kayak gini, ini ukuran diameternya 20 cm. Nah, jadi ini saya pakai loyang yang persegi panjang kayak gini. Kemudian olesi loyang dengan margarin tipis-tipis ke seluruh permukaan loyang. Kalau punya kertas roti, boleh juga dialasi dengan kertas roti ya. Tapi saya biasanya pakai margarin gini aja, adonannya nggak menempel kok. Kemudian masukkan adonan, lalu ratakan menggunakan spatula atau sendok. Lalu hentakan loyang beberapa kali agar adonan merata dan udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya. Sebelumnya, ini saya udah panaskan kukusan. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan serbet atau kain bersih, agar uap air nggak menetes kembali ke dalam adonan ya. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan. Kemudian ini dikukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Jadi, api yang digunakan ini sedang aja ya, jangan terlalu besar, agar browniesnya ini nggak pecah atau nggak bergelombang ya. Nah, sambil menunggu browniesnya, ini saya lelehkan coklat batang untuk toppingnya. Saya pakai 100 gram coklat batang ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk coklat putihnya. Coklat putihnya yang dipakai sekitar 50 gram aja ya. Setelah 10 menit, masukkan adonan lapisannya, adonan yang sedikit. Lalu ratakan menggunakan spatula atau sendok. Kemudian ini dikukus sekitar 5 menit. Kembalikan posisi api ke api sedang ya. Setelah 5 menit, buka tutup kukusannya, lalu masukkan adonan yang terakhir. Kemudian ratakan menggunakan spatula atau sendok. Lalu ini dikukus lagi 20 menit dengan api sedang, sampai browniesnya matang ya. Setelah 20 menit, boleh dilakukan tes tusuk. Ini saya pakai tusuk sate, boleh menggunakan lidi. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, ini browniesnya udah matang ya. Kemudian matikan api kompornya. Lalu angkat brownies dari kukusan. Kemudian browniesnya boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Ini pinggirannya boleh disisir dulu menggunakan pisau. Untuk memastikan browniesnya ini nggak lengket atau menempel di loyang ya.
Hati-hati ini masih panas, jadi gunakan serbet. Nah, ini dia browniesnya mulus ya. Jadi walau hanya menggunakan margarin, ini nggak lengket sama sekali di loyangnya ya. Nah, ini browniesnya, boleh langsung dikasih topping. Ini hasilnya cantik banget ya, mulus, nggak pecah dan nggak retak bagian atasnya karena menggunakan api sedang. Ini anak saya Nabila udah merengek minta browniesnya ya. Jadi ini saya potong sedikit dulu. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ada lapisan di bagian tengahnya. Ini persis kayak yang dijual-jual di toko itu ya. Selanjutnya, tuang toppingnya. Ini coklat batang yang sudah dilelehkan sebelumnya ya. Nah, untuk mempercantik bagian atasnya, nggak harus menggunakan coklat putih ya. Coklat putih hanya memberikan kesan seperti marble gitu, atau seperti marmer. Kalau nggak punya coklat putih, boleh diganti dengan choco chips, atau slice almond, atau kacang, atau meses. Jadi untuk toppingnya ini sesuai selera ya. Sebelum disajikan, browniesnya boleh disimpan dulu di dalam kulkas hingga coklatnya mengeras, karena brownies dimakan dingin makin enak. Tetapi kalau mau dimakan langsung juga boleh ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya.